Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi satara uyuba ibadih fadhahara bihi jamilu mahasinih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ih. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ahabbu ahbabih. Sallallahu wasallam ala sayyidi rusulihi wa anbiya'ih. Sayyidina Muhammadin ashrafi ubadih wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ih, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini di tempat ini Allah kembali mengumpulkan dan mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan ini dipenuhi dengan rahmat dan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul arba'un wal hadiyatu wal arba'un wal thaniyatu wal arba'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-140 dan 141, 142 daripada Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, al-mu'minu idza mudiha istahya minallah ayyusna alaih biwasbin la yashhaduhu min nafsih. Ajhalun nas man taraka yakina ma indah li dhanni ma indan nas. Iza utlika sana alaika walasta bi ahlin fa asni bima huwa ahluh. Yang artinya bermula seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, apabila dia dipuji, apabila dia disanjung, maka dia malu terhadap Allah, bahwa dia dipuji dengan sifat yang tidak ia saksikan sifat itu daripada dirinya. Orang memuji kita ini baik, nah, sedangkan kita kadang melihat ada kebaikan pada diri kita, nah maka kita hendaknya malu kepada Allah. Kita dikatakan orang saleh, kita dikatakan orang adil, padahal kita kadang melihat sifat itu ada pada diri kita, maka hendaknya kita malu kepada Allah. Bermula paling jahil manusia, orang yang meninggalkan yakinnya sesuatu di sisinya karena sangkaan sesuatu di sisi manusia. Kita mengetahui bahwa diri kita ini belum baik. Nah, kita mengetahui diri kita ini belum saleh. Nah, dan itu kita yakin karena diri kita yang tahu, kita yakin bahwa diri kita ini belum saleh. Sedangkan orang-orang hanya menyangka kita ini saleh. Nah, sangatlah kita bodoh, sangat jahil kalau kita mempercayai sangkaan orang kita ini saleh, padahal kita yakin bahwa diri kita ini belum saleh. Nah, itu artinya. Misalnya kita tahu, yakin bahwa kita ini ada diisi duit 5.000. Kenapa yakin? Kita tahu duit kita di kantong cuma ada 5.000. Orang menyangka, jadi orang pian tuh pasti bisa duit 1 juta. Orang tuh menyangka aja, nang tahu bujur tuh kita.
Nah, kalau kita gembira dengan apa yang dikatakan orang, gembira, kita percaya, berarti kita bodoh. Yang tahu itu kita, yang yakin itu kita bahwa kita ada punya uang 5.000 rupiah. Orang tuanya menyangka-nyangka aja kita punya uang 1 juta, kita punya duit 100.000, itu sangkaan orang. Keyakinan kita, sepengetahuan kita punya 5.000. Nah, kalau kita memegang sangkaan orang, meninggalkan keyakinan kita, berarti itu satu kebodohan pada diri kita. Apabila dilapazkan pujian atas engkau, diucapkan pujian atas engkau, sedangkan engkau tidaklah ahli pujian itu, sedangkan engkau tidak berhak pujian itu, maka pujilah dengan sesuatu yang dia ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipuji dengan sesuatu padahal kita tidak punya sesuatu. Pujilah yang punya sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, pian ini orang saleh, pian ini orang baik. Kita tahu kita ini kada saleh ada. Nah, pujilah Allah. Kita jawab alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah, bukan bagi diriku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minul mamduh idza wajada nafsah ala naqidi ma yazunnuhul madih fala budda ayyakuna ashadda haya'an minallahi ta'ala li'annahu ya'lam annahu binaqidi ma yamdahuhu bih walakinna Allah tafaddala alaihi bisatri uyubih fakhafiyat anil madihi hakikatu amrihi minan naqaisi wal uyub. Bermula orang beriman apabila dipuji. Orang beriman yang dipuji, orang beriman yang disanjung. Apabila dia mendapati dirinya berlawanan akan sesuatu yang menyangkanya oleh orang yang memuji. Nah, orang memuji kita ini baik. Sedangkan kita merasa bujur diri kita ini belum baik. Masih ada riya, masih ada sombong, masih ada minta hormati, masih ada minta mulia kan. Kan sifat-sifat kotor tuh. Kita tahu diri kita ada itu. Nah, orang memuji kita, kita orang baik. Maka tidak boleh tidak bahwa adalah dia sangat malu daripada Allah Ta'ala. Malu, supan lawan Allah. Karena Allah tahu bahwa itu berlawanan. Sesuatu yang memuji dia akan dia dengan pujian itu. Allah tahu itu ada bujur. Allah tahu itu sifat belum ada pada dirinya. Dan tetapi Allah memberikan anugerah atasnya dengan menutupi aibnya, maka tersembunyilah dari orang yang memuji hakikat perkaranya daripada kekurangan-kekurangan dan keaiban-keaiban. Kenapa orang itu memuji kita? Karena Allah menutupi aib kita. Nah, sehingga kada terlihat oleh yang memuji kita itu punya aib. Kada terlihat bahwa kita punya aib. Kaifa la yashtaddu haya'uhu minallahi ta'ala idh yamdahuhu an-nas wa qad kana al-ahra bihi ayyuzam. Bagaimana dia tidak bersangatan malu terhadap Allah ketika memuji akan dia oleh manusia, padahal yang semestinya dengannya itu bahwa dicela. Kayak apa kita kada malu lawan Allah? Kita ini mestinya dicela, mestinya dicaci. Tapi ada orang yang memuji kita. Wa huwa ya'lamu, dan dia meyakini annallaha yuraqibuh, Allah itu mengintainya. Wa ya'lamu khafaya amrih, Allah tahu yang halus-halus perkaranya. Wa hakikata halih, Allah tahu hakikat keadaannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fala budda 'alal mu'min al-mamduhi
idza wajada nafsahu ala naqidi ma yazunnuhul madih, maka tidak boleh tidak, artinya wajib nih kalau hendak selamat, atas orang yang beriman yang dipuji, bila dia mendapati dirinya berlawanan dengan pujian. Pertama, ayyakuna hayyam minallahi ta'ala, bahwa dia malu kepada Allah. Yang kedua, wa ayyakuna mudhiran karahatal madhi 'alal madih, bahwa dia menampakkan ketidaksukaan pujian atas orang yang memuji. Kita nampakkan ketidaksukaan kita terhadap pujian itu. Yang ketiga, wa alla yafraha bih, tidak gembira dengan demikian, kada suka. Yang keempat, wa ayyuthniya 'ala Allah alladzi satara uyubah, bahwa dia memuji atas Allah yang menutupi aibnya itu. Jadi ada 4 di sini yang dilakukan kalau kita dipuji, disanjung oleh orang dengan sanjungan yang itu tidak ada pada diri kita. Nah, supaya kita selamat. Dipadahkan orang, oh pian ini untung, pian ini sudah jadi orang saleh, pian ini sudah jadi orang baik. Padahal kada bujur baik itu, Pang. Yang baik juga kadang-kadang juga baiknya. Tergantung angin juga. Nah, nang memuji ini kada tahu, Pang, itu dikiranya baik belalawasan nih. Nah, jadi bila macam itu kita pertama kesupan lawan Allah. Allah tahu, Pang, sebenarnya seorang ini siapa. Supan lawan Allah. Yang kedua, bantah pujian itu. Bantah. Kada bujur. Jangan muji aku jam itu, nah, itu kada bujur. Jangan gembira. Dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutupi kekurangan dan aib ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam urusan puji memuji ini Imam Al-Ghazali menyebutkan wal madhu yadkhuluhu sittu afat. Dalam perkara puji memuji itu di situ ada masuk 6 bahaya. 6 bahaya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan perkara memuji ini termasuk min afatil lisan, termasuk bahayanya lisan. Arba'un fil madih wasnatani fil mamduh. Ada 4 bahaya bagi orang yang memuji, ada 2 bahaya bagi orang yang dipuji. Jadi artinya kalau kita hendak tahu mana baiknya memuji lawan kada memuji, lebih baik kada memuji, tapi jangan mencela. Lebih baik kada memuji. Karena pada dasarnya memuji itu banyak bahaya. Memuji itu bisa baik, bisa berpahala, banyak syarat-syaratnya. Banyak syarat-syaratnya. Lain hal kita memuji Allah, nah itu suatu kewajiban kita. Kita memuji Rasulullah, itu sudah sunnah Allah. Dalam Al-Quran Allah pun memuji Rasulullah. Ini antara kita, sama-sama kita. Ammal madih, adapun orang yang memuji itu, pal'ula, yang pertama bahayanya, annahu qad yufritu, terkadang kaliwatan. Terkadang kaliwatan. Wah, si Din tuh baik benar. Nah, itu sudah liwat nih tuh. Sudah liwat. Adil banget nih tuh orangnya. Itu sudah liwat dah. Annahu qad yufritu, terkadang dia melewati batas.
fayantahi ma'al ifrat ilal kadzib, ujungnya jadi dusta. Itu bahayanya memuji, kaliwatan pujian itu. As-saniyatu, yang kedua, annahu qad yadkhuluhu riya fa innahu bil madhi mudhhirun lil hub wa qad la yakunu mudmiran lah. Terkadang memuji itu bisa dimasuki riya. Nah, memuji itu bisa dimasuki riya. Baik yang dipuji itu orang biasa atau yang dipuji itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memuji ini bisa riya. Di mana riyanya? Seolah-olah dia memuji itu mencintai, padahal di hatinya belum tentu mencintai. Nah, itu riyanya. Di situ ada nifaknya, ada kemunafikan. Kita memuji seseorang hendak cari nama benar aja. Dalam hati padahal kada katuju ada. Hendak ada dipuji, kita ngalih. Itu rajin puji-pujian anak buah lawan atasan. Hendak ada dipuji, bisa dipindahnya kemana ke seorang ini nih. Jadi kepada bapak kita yang bijaksana, mana bijaksana? Kalau dipuji ngalihin urusannya nih. Nah, jadi itu bahayanya. Jadi menampakkan kecintaan tapi menyimpan sebaliknya. As-salisah, yang ketiga, annahu qad yaqul ma la yatahaqqaquhu wa la sabila ilal ittila' alaih. Orang yang memuji itu terkadang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu pasti, sedangkan tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Contohnya, wah, si Din tuh bersih hatinya. Mana tahu hati orang? Kawal kita mengetahui hati orang tuh kawal. Oh, si Din tuh ikhlas orangnya. Ikhlas tuh perkara hati, mana tahu. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui itu kecuali Allah. Jadi kita memuji, oh si Din tuh ikhlas, itu kada boleh. Kada boleh. Nang dipuji pun kada boleh suka. Kada boleh itu. Karena kita kada tahu sebujurnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu qad yafrahul mamduh wa huwa zalimun aw fasik. Wa dzalik ghairu jaiz. Terkadang orang yang dipuji ini orangnya padahal zalim. Padahal orangnya fasik sebujurnya di sisi Allah. Dan itu tidak boleh. Nah, kita memuji seseorang dengan satu pujian, itu orang baik, itu orang salih, itu orang bersih. Padahal orang ini di sisi Allah zalim. Di sisi Allah orang ini fasik. Nah, itu satu dosa yang berat bagi kita. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaghdabu idza mudihal fasik." Allah Ta'ala itu marah bila ada orang fasik dipuji-puji. Nah, disanjung-sanjung. Dalam riwayat lain mengatakan Allah itu marah bila orang fasik, orang zalim didoakan panjang umur. Orang tuh sudah jelas kezalimannya, kefasikannya, didoakannya pas ulang tahun, panjang umurnya. Nah, berarti dia ingin Allah makin banyak dimaksiati. Dia ingin Allah itu selalu dimaksiati. Jadi kada boleh mendoakan orang fasik itu panjang umur, kada boleh. Nah, hendak mendoakan dia, doakan agar dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Nah, itu 4 perkara bahayanya orang yang memuji. 1, kaliwatan. Yang kedua, bisa riya. Yang ketiga, kada tahu pasti pujian itu bujur kadanya. Yang keempat, siapa tahu yang dipuji itu orang zalim atau orang fasik. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal mamduh fayadurruhu min wajhain. Orang yang dipuji
itu ada dua macam bahayanya. Yang dipuji ini dua macam bahayanya. Ahaduhuma, salah satunya, annahu yuhditsu kibra wa i'jaba. Ini orang begitu dipuji timbul dalam dirinya kesombongan atau ujub. Nah, kita puji, kita sanjung, akhirnya dia sombong, akhirnya dia ujub gara-gara kita yang memuji ini. Wasani, yang kedua, annahu idza usniya farihabih wa fatara wa radiya an nafsih. Yang kedua, orang yang dipuji ini bahayanya bila dipuji dia gembira dengannya, dia menjadi lemah untuk memperbaiki dirinya dan dia ridha dengan nafsunya. Orang sudah banyak memuji, di mana-mana orang menyanjung, kita orang baik, kita orang saleh. Nah, itu bisa membuat kita lemah untuk beribadah karena orang sudah menyanjung. Orang sudah memuji kita orang saleh, lalu beribadah kita bisa lemah, nah, bisa jadi malas karena sanjungan-sanjungan itu. Nah, itu bahayanya bagi orang yang dipuji tadi. Fa in salimal madhu an hadhil afat fi haqqil madih wal mamduh lam yakun bihi ba'sun barubbama kana manduban ilaih. Apabila selamat puji-pujian dari ini bahaya, baik pada yang memuji atau yang dipuji, maka tidak adalah sesuatu yang jahat dengan pujian, bahkan kadang-kadang hukumnya sunat. Kalau kita yakin bahwa yang memuji itu selamat dari bahaya yang 4 tadi, yang dipuji ini pun selamat dari bahaya yang 2 macam tadi, memuji itu bisa jadi sunat, bisa jadi berpahala memuji itu. Walidzalik, oleh karena demikian, asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabah. Disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau memuji sahabat-sahabat beliau. Sidin puji si fulan, sidin puji si fulan. Karena Nabi kita memuji, jelas beliau kada akan dapat bahaya-bahaya yang 4 tadi. Dan sidin pun tahu yang dipuji ini kada akan dapat bahaya yang 2 macam itu. Nah, maka pujian ini jadi satu kebaikan, jadi pahala. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajah. Nah, ujar Nabi, andai kata ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh alam, niscaya menang imannya Abu Bakar. Ini pujian yang sangat luar biasa bagi Abu Bakar Siddiq. Nah, Nabi memuji karena beliau tahu. Nah, beliau tahu pasti bahwa iman Abu Bakar memang lebih hebat daripada alam seluruhnya. Sidin tahu pasti. Beliau diberi Allah pengetahuan untuk itu. Kalau kita kada menyambat itu si A imannya lebih kuat pada si B, nah kita kada tahu itu. Karena kita kada ada wahyu. Nabi itu dari wahyu Allah menyatakan bahwa iman Abu Bakar jikalau ditimbang dengan iman seluruh alam, menang iman Abu Bakar. Jadi Nabi memang benar demikian. Nah, dan Abu Bakar Siddiq begitu dipuji tambah tawadhu, bukan tambah sombong. Abu Bakar begitu dipuji tambah tawadhu dan tambah rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pujian ini menjadi pahala. Nah, itu pun berlaku juga kepada kita. Misal kita ada melihat orang yang selalu sembahyang duha, atau selalu sembahyang berjamaah, lalu kita puji, untung pian ni kawataru sembahyang berjamaah. Nah, memang kenyataannya demikian. Dan kita puji itu bukan ria dan kada melampau batas. Memang kenyataan demikian. Nah, si dinang dipuji ini pulang mendengar pujian itu kada sombong, kada malas jadinya. Nah, pujian seperti itu menjadi pahala kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pada dasarnya
puji itu memuji kawan, memuji orang yang sesama kita itu pada dasarnya tidak baik. Itu dasarnya. Bisa jadi baik kalau selamat dari penyakit-penyakit, selamat dari bahaya-bahaya tadi. Nah, oleh karena demikian itu lebih baik kada memuji. Lebih baik kada memuji, pasti selamat. Kalau kita kada memuji, kada bakal berdosa. Kita kada memuji, kada bakal makruh. Jadi lebih baik kada memuji. Kalau memang hendak memuji juga lawan kawan, memuji dengan siapa, nah maka periksa dahulu adakah penyakit yang 6 tadi atau kada ada penyakitnya. Kalau sudah kada ada penyakitnya silahkan puji. Nah, maka itu akan mendatangkan pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-143 insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم